Shalom, selamat pagi saudara yang kekasih. Pagi ini kita kembali lagi belajar Alkitab. Saudara yang kekasih, kita masih tinggal di dunia ini. Ya, iblis pun masih ada di dunia ini. Yang namanya manusia, ya pasti ingin tinggal di surga. Gak ada satu orang pun yang gak mau tinggal di surga. Pasti semua ingin tinggal di surga. Yang jadi masalahnya, di dunia ini masih ada iblis. Ingin menggagalkan manusia tinggal di surga setelah mati. Dan ini banyak orang nggak tahu bahwa iblis masih ada di dunia dan ingin menggagalkan orang masuk surga. Yang namanya orang Kristen itu sudah mendapatkan keselamatan. Yesus berjanji barang siapa yang percaya kepada dia, dia mendapatkan keselamatan. Tetapi masih di dunia, belum di sorga. Dan iblis pun masih di dunia ini. Dia ingin mengambil, ingin menggagalkan kita masuk surga. Ini yang banyak orang Kristen tidak tahu. Sudah mendapatkan keselamatan, tapi belum pergi ke surga. Dan iblis ingin menggagalkan kita masuk surga. Apakah iblis bisa menggagalkan orang Kristen masuk surga? Bisa. Ya, iblis bisa menggagalkan orang Kristen masuk surga. Di dunia ini, saudara yang kekasih, iblis itu bekerja lebih ekstra, lebih keras di akhir zaman ini. Dia ingin sebanyak-banyaknya menggagalkan orang Kristen masuk surga. Kalau kita mau jujur ya saudara yang kekasih ya, di dunia ini banyak orang jahat daripada orang baik. Saya udah umur 56 tahun tinggal di dunia ini, jadi saya tahu pengalaman saya. Lebih banyak orang jahat daripada orang baik. Apa benar di dunia ini orang jahat lebih banyak daripada orang baik? Sekalipun dia ada di dalam gereja, lebih banyak orang jahatnya daripada orang baiknya. Jadi saudara yang kekasih, di gereja itu nggak semuanya malaikat. Lebih banyak orang jahatnya daripada orang baiknya. Orang sangka kalau udah ke gereja itu pasti orang baik. Belum tentu. Di dalam Alkitab mengatakan di gereja itu lebih banyak orang jahatnya daripada orang baiknya. Atau pendeta ya. Pendeta itu lebih banyak yang jahat daripada pendeta yang baik. Apakah ada pendeta yang jahat? Ada. Cuman orang nggak berani mengatakan seperti ini. Kalau Alkitab mengatakan nggak bisa salah. Saya hanya memberitahu bahwa pendeta itu lebih banyak yang jahat daripada yang baik. Itu saya tahunya dari Alkitab, saudara yang kekasih. Kalau saya nggak baca Alkitab, saya nggak tahu. Ternyata pendeta lebih banyak yang jahat daripada yang baik. Apa betul perkataan saya ini ya? Apa perkataan Tuhan? Ya, kalau kita baca di dalam Matius 7 ayat 22, di situ dikatakan apa? Ini ayat yang sangat terkenal. Ayat ini ditakuti oleh pendeta-pendeta yang jahat. Takutnya rahasia dia kebongkar. Ya, Matius 7 ayat 22 saya bacakan. Pada hari terakhir banyak lawat yang dikit ya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Aku tidak pernah mengenal engkau, nyala dari hadapanku kalian pembuat kejahatan. Ini yang mengatakan Yesus. Kalau Yesus yang menilai, nggak bisa salah. Kalau manusia yang nilai bisa salah, saudara yang kekasih. Kalau Yesus mengatakan orang jahat, ya jahat. Karena penilaian Yesus itu mantap. Kalau penilaian kita kadang-kadang bisa salah. Di situ dikatakan di akhir zaman banyak orang berseru kepadaku. Berarti ini orang berrohani. Banyak berdoa.
berseru kepada Tuhan. Ini orang berohani Tuhan. Saudara yang kekasih, dia menyebut nama Tuhan. Berarti menyebut nama Yesus loh. Karena nama Tuhan itu hanya orang Kristen yang ada. Yesus namanya. Jadi dia sebut nama Yesus untuk mengadakan mujizat, menyembuhkan orang sakit. Berarti ini hamba Tuhan. Rajin berdoa, berkhotbah. Tetapi Tuhan mengatakan, nyala dari hadapanku kalian pembuat kejahatan. Jadi kalau Tuhan yang menilai nggak bisa salah. Nggak menjadi jaminan kalau pendeta itu punya karunia, dia baik. Di sini dikatakan di akhir zaman banyak hamba Tuhan yang berdoa tetapi dinilai Tuhan itu jahat. Jahatnya di mana? Nah, ini rahasianya banyak yang nggak tahu. Kejahatan pendeta itu ada di mana? Sehingga Tuhan mengatakan, nyala dari hadapanku, kalian pembuat kejahatan. Kalau saudara baca di Matius 23, ada 3 jenis macam kejahatan hamba Tuhan. Satu, hamba Tuhan ya. Kita baca saja ya langsung ya, biar jelas ya. Matius 23 ayat yang ke-13. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang hendak masuk untuk masuk. Jadi ada orang yang ingin masuk surga, pintunya ditutup. Jahat nggak? Saudara mau pergi ke surga nih, lalu pintu surganya ditutup. Jahat nggak orang seperti ini? Jahat, hampir sama kayak iblis. Kita ingin pergi ke surga, iblis ingin menggagalkan kita masuk surga. Ini ternyata anak buahnya iblis menghalangi orang masuk surga. Saya ulangin lagi di dalam Matius 23 ayat yang ke-13. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat, hai orang-orang Farisi, hai orang-orang munafik. Jadi ada 3 yang jahat di dalam gereja. Ahli Taurat, orang Farisi, dan orang munafik. 3 jenis pendeta ini yang jahat di mata Tuhan. Kalau ketiga pendeta ini mati, maka Tuhan akan mencampakkan dia ke neraka. Yesus mah nggak bisa dibohongi, saudara yang kekasih. Yesus nggak pernah dibohongi. Di situ dikatakan di akhir zaman banyak orang-orang jahat yang punya karunia. Berarti dia sudah ngerti Alkitab. Tetapi dia jahat. Dia menutup pintu-pintu kerajaan surga. Jahat nggak? Jahat. Kita baca lagi di dalam Matius 23 ayat 15. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan, menjelajahi daratan untuk menobatkan satu orang menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka. Mengarungi lautan, menjelajahi daratan untuk menobatkan orang, berarti dia khotbah toh. Setelah dia berkhotbah, orang percaya sama dia, orang itu mati, penghuni neraka. Jahat ke orang seperti ini? Makanya Tuhan mengatakan di akhir zaman banyak orang seperti ini, seolah-olah dia berohani, memberitakan Injil. Tetapi di akhir Taurat, orang Farisi dan orang munafik. Pendeta yang munafik, dia membawa jemaat yang ke neraka. Ini orang Kristen semua, saudara yang kekasih. Dia bukan membawa umat Tuhan ke surga, tapi ke neraka. Makanya kalau saudara nggak ngerti Alkitab, bahaya. Saudara dipimpin oleh hamba Tuhan yang munafik, itu bahaya. Karena orang-orang munafik ini dia menutup pintu surga dan dia membawa jemaatnya ke neraka, bukan ke surga. Makanya Tuhan mengatakan berhati-hatilah dengan pendeta-pendeta yang munafik.
Di akhir zaman Tuhan mengatakan banyak pendeta yang munafik yang menutup pintu surga. Saudara, orang munafik itu apa sih, saudara yang kekasih? Kita cek di dalam Alkitab ini ada orang munafik. Munafik menurut kita sama munafik menurut Tuhan tuh beda ya. Apa sih munafik menurut Alkitab itu? Kita baca Matius 15 ayat yang ke-7 saya bacakan. Ini adalah orang munafik yang menutup pintu sorga. Dan dia membawa jemaatnya ke neraka, bukan ke sorga. Matius 15 ayat yang ke-7 saya bacakan. Hai kamu orang-orang munafik, itu ada tanda seru. Berarti Tuhan gak senang dengan orang munafik. Yang mengatakan Yesus juga. Hai kamu orang-orang munafik. Marah Tuhan sama orang-orang munafik. Ya. Hai kamu orang-orang munafik, bangsa ini. Di sini, hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Ini orang munafik beribadah kepada Tuhan. Dia berseru pakai nama Tuhan. Dia di sini dikatakan dia memuliakan nama Tuhan. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Mulut orang munafik itu memuji nama Tuhan. Di situ dikatakan, padahal hatinya jauh daripada Tuhan. Percuma mereka beribadah, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Ini yang membuat orang munafik menutup pintu surga. Orang munafik itu ya, dia setiap hari Minggu beribadah loh. Setiap hari Minggu, mungkin tiap hari memuji nama Tuhan. Berteriak memuliakan nama Tuhan. Tetapi khotbahnya keluar dari ajaran Tuhan. Percuma mereka beribadah, sedangkan ajarannya mereka bukan ajaran dari Tuhan, tapi ajaran dari sendiri. Ini yang dinamakan orang munafik. Dia menutup pintu surga. Dia menghalangi orang tinggal di surga. Bahkan dia membawa jemaatnya ke neraka, bukan ke surga. Tapi mulutnya memuji nama Tuhan. Kasar ngomongnya tipu-tipu. Kalau orang nggak ngerti Alkitab, kita nggak tahu ini hamba Tuhan benar apa hamba Tuhan munafik. Karena hamba Tuhan munafik itu dia memuliakan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Setiap hari Minggu beribadah. Kalau kita nggak ngerti Alkitab, hebat benar nih hamba Tuhan. Tetapi kalau kita sudah mengerti Alkitab, ternyata dia merubah ajaran Tuhan. Ajaran Tuhan dirubah menjadi ajaran dia sendiri. Memuliakan nama Tuhan, tapi ingin seperti Tuhan. Itu bahasanya. Kalau saudara baca dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang ketiga dan 4, di situ dikatakan di akhir zaman banyak hamba Tuhan yang ingin seperti Tuhan. Dia memuliakan nama Tuhan, tetapi mereka mengajarkan supaya jemaatnya memuji nama dia. Ajarannya bukan ajaran Tuhan. Kalau di gereja sudah tidak ada ajaran Tuhan, maka jemaatnya tidak akan mengenal Tuhan. Ini yang bahayanya menjadi orang munafik. Dia menutup pintu surga, dia membawa jemaatnya ke neraka. Ini orang munafik. Matius 23 ayat ke-13. Ahli-ahli Taurat, orang Farisi dan orang munafik menutup pintu surga. Di akhir zaman sudah terlalu banyak orang munafik menguasai gereja. Dia merubah ajaran Tuhan. Ajaran Tuhan dibuang sama dia, diganti dengan ajaran dia. Sehingga apa yang terjadi? Pintu-pintu surga ditutup.
orang mau masuk surga ditutup. Sehingga apa yang terjadi? Jemaat gak bisa masuk surga. Bahaya gak orang munafik? Bahaya. Dia beritakan firman Tuhan, tapi firman Tuhan dipelintir sama dia. Sehingga kebenaran firman Tuhan gak ada lagi di gereja. Yang ada hanya kebenaran dia. Alkitab mengatakan A, dia katakan B. Itu orang munafik. Susah untuk melihat orang munafik ini. Karena dia memuji nama Tuhan. Dia rajin berdoa. Tetapi ajarannya bukan ajaran dari Tuhan. Ajaran diri sendiri. Orang ahli Taurat. Apa sih kesalahan ahli Taurat itu sehingga dia bisa menutup pintu surga? Nah, ahli Taurat itu tidak percaya Yesus sebagai Tuhan. Sampai sekarang. Saudara pergi ke Israel. Tanya orang Israel yang ahli Taurat. Mereka nggak percaya dengan Yesus sebagai Tuhan. Ini yang membuat mereka gagal masuk surga. Jadi orang munafik sama ahli Taurat itu beda versi. Kalau ahli Taurat, dia nggak percaya Yesus sebagai Tuhan. Sehingga dia menutup pintu surga. Sedangkan orang Farisi, orang munafik, dia percaya Yesus sebagai Tuhan. Karena dia memuliakan nama Tuhan. Tetapi dia tidak mau mengikuti ajaran Tuhan. Itu permasalahannya. Nah, orang Farisi itu apa? Siapa sih orang Farisi itu? Kita buka kedok orang Farisi menurut Alkitab ya. Kita baca di dalam Lukas. Kita baca Lukas, bentar. Lukas 16. Lukas 16 ayat yang ke ayat 14. Saya baca dari ayat 14. Ini penting. Ini menjelaskan tentang orang Farisi. Di situ dikatakan orang Farisi menutup pintu surga dan membawa umatnya ke neraka. Itu Matius 23 ayat 15 dan ayat 13. Siapa orang Farisi itu? Lukas 16 ayat yang ke-14. Semua itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang. Mereka mencemooh dia. Jadi orang Farisi itu adalah hamba uang. Dia hamba Tuhan, tapi hamba uang juga. Karena dia beritakan Injil. Ya. Semua itu didengar oleh orang Farisi, hamba-hamba uang. Mereka mencemooh Yesus itu ya. Dia itu Yesus ya. Ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka. Yesus berkata kepada orang Farisi, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Jadi Tuhan katakan nih kepada orang Farisi, kamu membenarkan diri sendirilah ya. Lalu Tuhan berkata lagi kepada orang Farisi, menurut kamu hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kita pada zaman Yohanes, dan sejak waktu itulah kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang yang menggagahinya berebut memasukinya. Jadi orang Farisi itu mengajarkan kepada jemaatnya bahwa hukum Taurat berlaku hanya zaman Yohanes. Jadi ajaran hukum Taurat itu menurut orang Farisi, hukum Taurat berlaku hanya pada zaman Yohanes. Itu bukan ajaran dari Tuhan, ajaran orang Farisi. Lalu Yesus langsung membantahnya ajaran Farisi. Ayat yang ke-17. Yesus membantah. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Jadi ajaran orang Farisi itu mengatakan bahwa hukum Taurat berlaku hanya sampai zaman Yohanes. Lalu hukum Taurat tidak berlaku lagi. Itu ajaran orang Farisi. Lalu Yesus membantah ajaran itu.
Lebih baik satu titik, lebih baik dunia ini lenyap daripada satu titik hukum Taurat dibatalkan. Ya, ini banyak orang Kristen nggak ngerti. Sangkain ajaran dari Tuhan, hukum Taurat sampai batas kitab Yohanes. Tidak. Ini ajaran dari orang Farisi. Maka Yesus bantah di ayat 17-nya. Ya, ini sangat riskan ini. Karena banyak orang nggak teliti membaca ayat ini. Yesus berkata kepada orang Farisi, kamu mengajarkan. Ya, kamu mengajarkan bahwa hukum Taurat berlaku hanya sampai zaman Yohanes. Lalu Yesus bantah, lebih baik dunia ini lenyap daripada satu titik pun hukum Taurat dibatalkan. Jadi orang Farisi ini adalah orang yang membatalkan hukum Taurat. Ternyata orang yang membatalkan hukum Taurat itu dia menutup pintu surga. Ajaran orang Farisi mengatakan hukum Taurat hanya zaman Yohanes. Lalu itu hukum Taurat tidak berlaku lagi. Ini ajaran orang Farisi. Dan ajaran orang Farisi yang inilah yang menutup pintu surga. Dan rahasia ini banyak orang Kristen tidak tahu. Mereka sangka hukum Taurat itu nggak berlaku lagi. Padahal Tuhan mengatakan lebih baik dunia ini hancur. Lebih baik dunia ini lenyap daripada satu titik pun dari hukum Taurat dibatalkan. Ini ajaran-ajaran yang menyesatkan. Bahwa hukum Taurat nggak berlaku lagi. Ini adalah ajaran yang menyesatkan. Ini yang membuat pintu-pintu surga ditutup sama orang Farisi. Kalau ada hamba Tuhan yang mengajarkan hukum Taurat hanya sampai di zaman Yohanes, berarti dia menutup pintu surga. Dia membawa jemaat ke neraka, bukan ke surga. Karena Yesus tidak pernah membatalkan hukum Taurat. Yang membatalkan hukum Taurat adalah orang Farisi. Lukas 16 ayat yang ke-15, 16, 17. Jadi sangat mengerikan saudara kekasih. Kalau saudara mengerti kebenaran firman Tuhan. Pintu-pintu sorga ditutup dengan cara membatalkan hukum Taurat. Saudara perhatikan, pelajarin dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Orang yang membatalkan hukum Taurat, dia akan masuk ke persidangan pengadilan Tuhan. Kita baca di dalam Yudas. Kita baca dalam kitab Yudas 1 ayat 14. Ya, saya bacakan ya. Yudas 1 ayat 14. Juga tentang mereka, Henokh keturunan ketujuh dari Adam telah bernubuat. Katanya, sesungguhnya Tuhan akan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik, karena semua perbuatan fasik yang dilakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Jadi semua orang fasik itu kalau dia mati masuk sidang pengadilan Tuhan dan akan dihukum Tuhan masuk ke neraka. Orang fasik itu sama orang Farisi itu sama. Mereka membatalkan hukum Taurat. Kalau saudara baca di dalam Mazmur 119 ayat 53 di situ dikatakan, aku gusar terhadap orang fasik yang meninggalkan Taurat Tuhan. Begitu juga orang Farisi. Orang Farisi mengatakan hukum Taurat berlaku hanya zaman Yohanes. Sampai batas zaman Yohanes. Setelah zaman Yohanes, sudah hukum Taurat nggak berlaku lagi. Itu adalah ajaran orang Farisi. Sedangkan orang fasik juga membatalkan hukum Taurat. Mereka tuh sama. Menutup pintu surga. Sehingga orang Kristen yang ingin masuk surga
gak bisa masuk surga. Karena pintu surganya sudah ditutup sama mereka. Tutupnya dengan apa? Membatalkan hukum Taurat. Hamba Tuhan yang membatalkan hukum Taurat berarti dia menutup pintu surga bagi jemaatnya. Ini sangat penting. Karena banyak orang gak berani mengatakan seperti ini. Sudah terlalu banyak pintu-pintu surga ditutup oleh hamba-hamba Tuhan. Oleh pendeta-pendeta, Farisi, fasik, ahli Taurat, dan munafik. Mereka bekerja sama dengan iblis menutup pintu surga supaya orang Kristen gagal masuk surga. Makanya Tuhan mengatakan di akhir zaman ini banyak orang hamba-hamba Tuhan yang mau masuk surga ditolak Tuhan masuk surga. Karena apa? Karena dia menutup pintu surga. Bagaimana caranya mereka menutup pintu surga? Dia membatalkan hukum Taurat. Pendeta yang membatalkan hukum Taurat, dia menutup pintu surga. Ini penting, saudara yang kekasih. Saya bertanggung jawab memberitakan kebenaran firman Tuhan. Saya hamba Tuhan, saudara yang kekasih. Saya harus memberitakan apa yang Tuhan ceritakan di dalam Alkitab. Enak nggak enak, suka nggak suka, ini firman Tuhan. Bahwa orang yang membatalkan hukum Taurat, dia sudah menutup pintu-pintu surga. Kalau pintu surga sudah ditutup sama pendeta, apakah jemaatnya bisa masuk surga? Bagaimana caranya dia menutup pintu surga? Dengan cara membatalkan hukum Taurat. Gereja yang tidak mau menjalankan hukum Taurat, dia sudah menutup pintu surga. Itu bahasa gamblangnya ya. Tapi bahasa Alkitabnya susah untuk dijelasin. Saya 34 tahun belajar Alkitab, jadi saya ngerti. Banyak sekali pendeta yang jahat daripada pendeta yang baik. Pendeta yang jahat ada 4. Pendeta fasik, ahli Taurat, pendeta yang munafik, dan pendeta Farisi. Dan keempat ini menutup pintu surga. Nah, kayak saudara yang kekasih, banyak sekali orang Kristen gagal masuk surga karena dipimpin oleh keempat pendeta ini. Ya, jangan sampai setelah kita mati, kita mau masuk surga, pintu surganya ditutup sama pendeta. Ya, sangat penting ini. Sangat penting untuk diberitakan. Karena banyak orang Kristen nggak tahu. Dia bisa baca Alkitab tapi nggak ngerti. Sehingga apa yang terjadi? Masuk kiri, keluar kanan. Kalau saya ngerti bahwa yang menutup pintu surga adalah pendeta yang meninggalkan hukum Taurat. Kalau pendeta yang nggak senang dengan hukum Taurat, pasti marah sama saya. Urusan saudara sama Tuhan. Saya hanya memberitakan kebenaran firman Tuhan. Karena hukum Taurat itu datangnya dari Tuhan, bukan dari saya. Saya tanya kepada saudara, kalau Tuhan memberi kepada kita, beri yang terbaik nggak? Kunci kerajaan surga itu adalah hukum Taurat dan hukum kasih karunia. Ahli Taurat tidak percaya Yesus sebagai Tuhan. Orang munafik percaya Yesus sebagai Tuhan tapi nggak mau menjalankan hukum Taurat. Jadi kunci kerajaan surga itu kayak mata uang. Hukum Taurat dan hukum kasih karunia itu yang dinamakan kunci kerajaan surga. Saudara harus mendapatkan kasih karunia. Dan juga saudara harus mendapatkan hukum Taurat. Jadi hukum Taurat dan hukum kasih karunia itu nggak bisa dipisah. Ya, hukum Taurat itu sama hukum kasih karunia itu harus satu. Karena dua-duanya datangnya dari Tuhan. Tetapi hamba-hamba yang jahat ingin memisahkan hukum Taurat dan hukum kasih karunia. Kalau hukum Taurat dipisahkan dengan hukum kasih karunia, maka pintu surga ditutup. Apa yang terjadi? Nyala engkau dari hadapanku, kalian pembuat kejahatan. Orang yang jahat adalah orang yang melanggar hukum. Ya, orang yang jahat adalah orang yang melanggar hukum. Hukum apa yang dia langgar? Hukum Taurat. Kalau saudara melanggar hukum Taurat,
hukumnya Tuhan, maka di mata Tuhan saudara orang jahat. Jadi kalau kita menutup pintu surga, berarti kita melanggar hukum Tuhan. Berapa banyak hamba Tuhan yang nggak mau menjalankan hukum Taurat? Berapa banyak hamba Tuhan yang tidak mau menegakkan hukum Taurat di dalam gereja? Dia menutup pintu surga. Saya harus ngomong apa adanya. Di dalam Alkitab ini dari Kejadian sampai ke Wahyu itu hanya ada dua hukum. Hukum Taurat dan hukum kasih karunia. Makanya Tuhan mengatakan kalau hanya mengandalkan hukum Taurat, saudara nggak selamat. Maka Tuhan menyempurnakan dengan hukum kasih karunia. Jadi hukum karunia dan hukum Taurat itu saling melengkapi. Kalau saudara hanya mengandalkan hukum karunia, saudara nggak menjalankan hukum Taurat, saudara gagal masuk surga. Kalau saudara hanya mengandalkan hukum Taurat, nggak mau mengandalkan hukum karunia, gagal juga masuk surga. Jadi hukum Taurat dan hukum karunia itu saling melengkapi. Makanya Tuhan mengatakan, aku datang untuk menyempurnakan hukum Taurat. Bukan berarti hukum Taurat dibuang. Enggak, menyempurnakan berarti melengkapi. Jadi hukum Taurat dan hukum kasih karunia itu saling menyatu. Sehingga apa yang terjadi? Pintu kerajaan surga terbuka. Kalau pintu kerajaan surga terbuka, maka orang Kristen berbondong-bondong masuk surga. Kalau pendeta mengajarkan hukum Taurat dan hukum kasih karunia, maka di dalam gereja itu akan terbuka kerajaan surga dan jemaat akan masuk. Saya mengajarkan hukum kasih karunia dan hukum Taurat. Karena hukum Taurat dan hukum kasih karunia itu tidak bisa dipisahkan. Karena dua-duanya datangnya dari Tuhan. Yang jahat itu pendeta yang ingin memisahkan kedua hukum ini. Kan banyak pendeta mengatakan, kita diselamatkan oleh kasih karunia. Betul. Tetapi kalau nggak ada hukum Taurat gimana? Berbuat dosa. Kalau hanya mengandalkan hukum kasih karunia, hukum Taurat nggak berlaku, maka jemaat dan pendetanya berlomba-lomba berbuat dosa. Ini yang membuat orang Kristen gagal masuk surga. Di akhir zaman hanya mengandalkan hukum kasih karunia. Hukum Tuhan disingkir. Saudara perhatikan saja gereja yang nggak mau menjalankan hukum Taurat. Gereja yang tidak mau menjalankan hukum Tuhan. Pendetanya pasti berbuat dosa. Jemaatnya juga berbuat dosa. Ini yang membuat mereka gagal masuk surga. Ya, saudara coba perhatikan gereja yang nggak mau menjalankan hukum Taurat. Ya, pendetanya ya, kita sorotin pendetanya dulu. Dia berbuat dosa tapi nggak merasa berbuat dosa. Saudara lihat khotbah saya tentang pendeta-pendeta yang nggak bertanggung jawab. Dia nggak mau menjalankan hukum Taurat. Jadi khotbahnya seenak jidat dia. Dia meninggalkan hukum Taurat. Dia robah dengan ajaran dia sendiri. Ya, kalau saudara kurang ngerti masalah ini, saudara bisa hubungi saya. Jadi di dunia ini lebih banyak orang jahat daripada orang baik. Di dunia ini pendeta yang jahat lebih banyak daripada pendeta yang baik. Pendeta yang jahat menutup pintu surga supaya jemaatnya nggak bisa masuk surga. Tapi pendeta yang baik, dia menegakkan hukum Taurat dan menegakkan juga hukum kasih karunia. Sehingga kerajaan surga terbuka, jemaat masuk. Jadi kalau ada hamba Tuhan yang nggak mau menjalankan hukum Taurat, dia masuk sidang pengadilan Tuhan. Yudas 1 ayat 14 sampai 15. Orang-orang yang nggak mau menjalankan hukum Taurat, kalau dia mati, masuk sidang pengadilan Tuhan dan masuk ke neraka. Ya, nggak main-main, saudara yang kekasih. Ini yang saya beritakan tentang surga dan neraka. Bukan soal duit, bukan soal jabatan, bukan soal nama, bukan soal karir. Ini lebih penting dari itu, surga dan neraka. Kalau saudara dipimpin nama pendeta yang jahat, pendeta yang membuang hukum Taurat, maka saudara tidak mungkin masuk surga. Karena pintu surga ditutup oleh mereka.
Kalau pendeta yang nggak mau menjalankan hukum Taurat mendengar khotbah saya ini, pasti marah. Nggak apa-apa. Mereka marah sama saya, nggak apa-apa. Yang penting Tuhan jangan marah sama saya. Ya, saudara mau masuk surga nggak? Kalau saudara ingin masuk surga, jangan pilih pendeta yang jahat. Hidup hanya sekali. Kalau saudara salah memilih pendeta, maka saudara gagal masuk surga. Ya, kalau saudara kurang mengerti masalah ini, saudara bisa hubungi saya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau mengajarkan kami untuk berhati-hati dengan hamba-hamba Tuhan atau pendeta-pendeta yang jahat. Ajari kami supaya kami mendapatkan pendeta yang jujur, yang benar, menyampaikan kebenaran firman Tuhan apa adanya. Tuhan, berkati orang yang mendengar YouTube saya, dan berkati juga saya yang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.